Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, salam sehat ya. Baik, hari ini kita masuk ke materi 15 ya untuk perkuliahan geomorfologi ya. Materi hari ini adalah terkait studi kasus ya. Jadi penerapan dari analisis geomorfologi ya melalui media citra satelit ya untuk dimanfaatkan ya untuk dimanfaatkan dalam geologi ya. Ada 3 studi kasus hari ini ya. Yang pertama itu terkait dengan mitigasi bencana pada erupsi gunung api. Terus yang kedua itu kaitannya dengan mitigasi di daerah tektonik aktif ya. Jadi kita bisa menganalisis sesar aktif ya dari indeks geomorfik ya. Jadi morfometri dari aspek morfometrinya ya. Kemudian yang ketiga ada studi kasus terkait dengan pemanfaatan kenampakan pada citra ya untuk eksplorasi jejak meteorit impact ya. Nah, ini studi kasus di daerah Celetuh. Baik, kita mulai untuk studi kasus yang pertama ya. Nah, untuk studi kasus yang pertama itu terkait aplikasinya dalam mitigasi ya untuk erupsi gunung api. Ini studi kasus kejadian erupsi Gunung Api Kelut ya yang terjadi pada tahun 2014-an ya. Kemudian dipresentasikan pada seminar internasional geosains ya. Nah, ini dibuat artikel ya. Jadi dalam bentuk artikel jadi mengenai eruption recent ya di Gunung Api Kelut di wilayah Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur. Tahu kan Jawa Timur ya? Oke. Nah, jadi Gunung Kelut itu kalau kita perhatikan ini ya di Google Map ya, di Google Earth juga Anda bisa ya ini lokasinya itu pada koordinat sekian ya. Dan Anda bisa lihat di tampilan ya di wilayah Jawa Timur ya. Dengan ketinggian sekitar 1731 meter di atas permukaan laut ya. Nah, diameter gunung api ini jadi dia bentuknya hampir kerucut ya, itu 700 meter ya, kemudian kedalamannya itu 600. Jadi dari pinggiran bibir kawah ya sampai ke dasar kawahnya itu 600 meter ya. Jadi Anda bisa bayangkan berapa volume dari eh, puncak gunung api tersebut ya. Nah, air itu mengisi sekitar 40 meter kubik ya volumenya pada waktu kejadian itu. Nah, kemudian ini tunnel ya dibuat tahun 1919, berarti itu zaman kolonial ya Belanda ya. Ya. Jadi sudah dibuat konstruksi ya untuk mengurangi volume dari air yang mengisi danau di kawahnya ya, sehingga menjadi sekitar 4 juta kubik ya. Oke, lanjut. Nah, kalau kita perhatikan ini lokasinya ya, ini ada Gunung Butak juga, jadi di sekitar Malang ya. Jadi dia perbatasan antara Malang ya, kemudian Blitar ya, juga Kediri ya. Nah, ini ada di sini. Dibandingkan gunung api sekitarnya ya, ini mungkin lebih rendah ya, tapi aktivitasnya cukup tinggi ya. Lanjut. Nah, kemudian ini terkait dengan sejarah erupsi ya. Jadi eh, kurang dari 1000 tahun tuh erupsinya tuh tipikalnya tuh ritmik ya, interval teratur ya. Pada periode 15 sampai 30 tahunan dia erupsinya ya. Nah, kemudian eh, biasanya erupsinya pendek ya, pendek-pendek ya. Sampai butuh beberapa hari ya.
Nah, kemudian tahun 2007 ya. Nah, ini erupsi berubah ya. Jadi berubah yang tadinya seperti yang di atas ini ya. Nah, kemudian dia berubah ya menjadi sifatnya eksplosif ya. Jadi erupsi kan ada yang pelan-pelan ya keluar lava, dia akan membentuk eh, mengeluarkan batuan lava yang nanti membeku ya menjadi batuan beku. Nah kalau eksplosif ya sifat eksplosif itu materialnya piroklastik ya keluar tuh materialnya campuran ya karena sifatnya ledakan kan ya. Nah tentu akan berbeda ya dengan yang sifatnya efusif dan eksplosif ya erupsinya ya. Nah ini berubah dari tahun 2007 tuh ya. Nah kemudian pada erupsi tahu yang sebelumnya tuh eksplosif ya, kemudian menjadi efusif 2007. Nah, 2014 itu berubah kembali ya menjadi sifatnya eksplosif ya. Nah, kembali eksplosif ya. Dengan apa lava yang tadinya kalau efusif kan pelan-pelan ya dia akan membentuk kubah lava ya. Jadi morfologinya tuh cenderung apa bertambah tinggi kan gunung apinya tuh ya. Nah, ini dari tahun apa sebelum 2007 ya sampai dengan 2014 ya 2014 itu kan menumpuk lavanya ya. Nah, tahun 2014 ini karena erupsinya eksplosif, kubah lavanya tuh terbongkar ya, terbongkar. Jadi energinya bisa membongkar kubah lava yang sudah terbentuk sebelumnya ya. Nah, ini lahar tidak terjadi ya sehingga lava lava apa yang sudah terbentuk itu akhirnya eh, mengeringkan dari danaunya ya menjadi 0,1 million ya 0,1 juta kubik ya meter kubik ya. Nah, kemudian batuan piroklastiknya ya ukurannya besar ya sebagai penghancuran dari lava yang masih ada di situ sebelumnya ya. Nah, kemudian ini tentu mengakibatkan hal yang lebih bahaya ya untuk masyarakat di sekitar daerah tersebut ya. Nah, kejadian erupsi 2014 ini jarang terjadi ya, jarang terjadi sebelumnya. Jadi eh, vulkanologi ya, pusat PVMBG yang ada di Bandung ya, itu terheran-heran juga dengan kejadian erupsi 2014. Jadi agak kaget lah ya dengan perubahan pola erupsinya. Ya. Lanjut, Din. Nah, kemudian pada eruption post ration ya ini itu kan peralatan semua hancur ya. Jadi karena sifat yang eksplosif kan biasanya tuh alat-alat mitigasi ya, monitor ya, itu dipasang di pinggiran kawah ya karena erupsi nah belum sempat itu ya peralatannya diamankan ya. Kemudian data loss ya itu kita nggak punya data sama sekali untuk memantau kejadian berikutnya. Nah, satu-satunya ya data yang bisa dimanfaatkan ya itu adalah data remote sensing ya. Data remote sensing ya eh, CCTV ya. Nah, ini ya tidak ada informasi. Jadi CCTV yang dipasang di rim creature ya. Jadi creature rim itu yang di pinggiran kawahnya ya. Itu tidak bisa memberikan data. Jadi satu-satunya hanya dari data remote sensing. Nah, kebetulan ya, nah oleh karena itu metode yang digunakan ya untuk mengetahui ya pola kejadian erupsi itu yaitu menggunakan data remote sensing ya. Jadi dari data remote sensing itu diukur ya secara fisik ya bagaimana volume kubah lavanya ya, kemudian air yang tersisa di danau kawahnya, kemudian memperkirakan material yang terlempar ya karena erupsi itu ya. Kemudian ini ada data juga dari
Badan Geologi ya untuk mendukung hasil analisis citranya ya. Nah, ini dengan distribusi dari ukuran butiran ya fragmen vulkanik ya yang ada di sekitar kawah ya. Jadi produk erupsi itu ya diambil sampelnya kemudian diukur ya, dianalisis besar butirnya. Nah, ini ya jadi waktu kejadian itu kebetulan ya ada beberapa satelit ya yang melintas ya di angkasa di atas Gunung Kelut sana ya ada Calypso ya, Terasar, Wildview ya, Himawari ya, kemudian Suomi ya. Ini jadi di atas sana tuh banyak sekali ya berseliweran satelit ya. Nah, itu kalau kejadian bencana mendadak seperti ini, nah data itu sangat penting ya, data remote sensing yang dihasilkan ya. Nah, data ini kemudian dianalisis ya untuk mengobservasi ya kondisi erupsi tahun 2014 tersebut ya. Lanjut. Nah, ini hasilnya ya. Saya sambil jalan ya. Hasilnya ya ini recent erupsi ya pada 13 Februari itu terjadi pada 22.50 ya malam hari ya. Jadi waktu setempat ya waktu WIB ya. Nah, erupsi itu dideteksi melalui seismograf ya dengan perubahan dari seismicity dangkal ya. Nah, ini terjadi ketika hujan ya tahun ini oleh Witiri sudah dipublikasi. Nah, kemudian CCTV-nya tidak berfungsi ya. Jadi informasi tidak ada ya tahapan-tahapan itu. Kan biasanya ada eh, bahaya satu, dua, tiga gitu ya. Ada kemudian awas ya. Jadi tahapan-tahap dimitigasi kejadian erupsi itu ada beberapa tahap. Nah, ini tidak ada ya. Jadi karena tidak ada laporan dari CCTV-nya. Nah, kemudian ini satelit Calypso ya. Nah, ini dia mendeteksi ada kolom abu ya. Jadi ada lontaran kolom abu ya sekitar 2 jam lalu ya, 2 jam sebelumnya ya. Ini ketinggiannya tuh 100 kilometer ya. Nah, ini apa diameter plumnya ya. Jadi sekitar 100 kilometer ya. Nah, kemudian height-nya ya, ketinggiannya 17 sampai 20 kilometer. Jadi kebayangkan kolomnya itu ya diameternya cukup luas juga ya 100 kilometer dengan ketinggian lontarannya tuh 17 sampai 20 kilometer. Nah, ini seharusnya bisa diinformasikan dari CCTV, ternyata tidak bisa karena rusak ya. Jadi dari citra satelit Calypso ini kita bisa mendapatkan data ini. Ya. Nah, kemudian ini ya hasil analisis tadi ya terkait dengan runtutan peristiwa itu, maka diketahui ya bahwa periodenya tuh 4 jam ya, kemudian menurun 2 jam ya sampai akhirnya eh, tahapan akhir ya. Jadi perlu waktu 6 jam peristiwa erupsi itu ya. Nah, kemudian terjadi ini sekali letusan ya. Kemudian eh, periodenya juga sangat pendek ya. Jadi cepat banget itu ya kejadiannya. Lanjut. Nah, ini contoh ini dari world view ya. Jadi tadi Calypso kita bisa ukur-ukur ini dari satelit world view ya. Tadi ada 4 atau berapa satelit ya. Nah, ini detail craternya 4 hari sebelum erupsi ya. Jadi citra itu kan terus-terusan ya, dia periodik survei ya, berapa jam sekali atau periodenya tuh. Nah, kebetulan ini dapat data 4 hari sebelum kejadian eruption ya. Ini ada kubahnya ini kan ya, kubah lavanya ya. Ini sebelum kejadian erupsi 4 hari sebelumnya ya. Lanjut. Gini nggak usah bilang lanjut kalau saya berhenti lagi. Nah, ini ya kita coba dudukkan ya, kita
bandingkan ya, ini sebelum erupsi 2007, jadi itu ada danau kawahnya ya. Ini secara apa? Ini after setelah 2014 ya. Nah, ini eh, kawah yang ini ya, ini yang ini jebol kan ya. Nah, ini secara visual pembentukan lava tahun 2007 ya. Jadi ini lava tuh ya letusannya kan apa ritmik ya. Jadi dia efusif sifatnya ya. Nah, ini dia akan membentuk kubah lava ini. Nah, ini kalau pakai infrared seperti ini kelihatan merah ya. Nah, ini kalau visual pakai apa pandangan mata biasa seperti ini. Ini lava betulnya ya. Nah, ini yang terbentuk sejak tahun 2007. Nah, ini setelah 2014 ini hilang ya. Jadi dia tuh terbongkar ya. Perkembangan dari Creature Club. Ya. Nah, kemudian kondisi Creature ya dari hasil analisis citra itu kita bisa dapatkan ini ya. Jadi kubah lavanya itu 300 meter ya arahnya east west ya dan 200 meter north east. Jadi ukurannya ya jadi arah barat timur ya kemudian utara selatan ini ukurannya seperti ini ya. Dengan ketinggian 140 meter ya ketinggian kubah lavanya ya. Nah, kemudian dia sebagian besar ya ini eh, kubah lavanya hancur ya, kemudian menghasilkan semacam lubang ya, 175 meter ya diameternya ya, 70%-nya adalah lava ya. Kemudian diameter itu kemudian jadi 400 meter ya. Nah, diukur-ukur kemudian menjadi 175 meter maybe ya, variabel yang tersisa ya. Oke. Nah, ini kalau kita gambarkan sketsa ya. Jadi kalau geologi ya itu harus terbiasa dengan sketsa ya. Walaupun kita punya kamera ya bisa ambil digital, tetap ya kita harus sketsa supaya kita dapat feature ya, feature yang jelas ya. Kita bisa gambarkan ini lubangnya ya, kemudian ini sisanya, sisa lava. Jadi kubah lavanya kan tadinya ukurannya segini ya, dari sini ke sini ya. Nah, tapi yang 2014 bagian tengahnya itu terbongkar ya, tetap yang lama tersisa di kaki-kakinya ini ya. Nah, ini alluvial fan-nya ya. Kemudian ini outlet ini apa ini air yang tersisa ya. Nah, ini ya. Kemudian ini di sekitar crater rim dari Gunung Kelutnya kan seperti ini nih ya. Jadi semacam cekungan pada ketinggian 1.700 sekian itu ya meter dari atas permukaan laut ya. Di dalam kawah ini juga ada pola-pola pengaliran ini ya. Ini masih giuli ya. Nah, ini kan cikal bakal dari sungai depannya ya. Nah, ini dia membentuk pola apa ini? Pola pengaliran apa yang masuk ke itu? Ayo, ayo. Kan ada pola pengaliran radial. Terus apa? Radial kan menyebar. Nah, kalau mengumpul apa namanya? Nah, buka lagi mau ujian minggu depan. Ayo, ya, ya. Jadi yang masuk ya ke satu pusat itu ya, itu banyak berkembang di kawah-kawah gunung api ya, pola pengaliran itu. Nah, ini apa hasil ininya ya, analisisnya ya. Ini saya menjelaskan terkait dengan penerapan data remote sensing ya untuk mitigasi bencana di daerah vulkanik ya terkait dengan erupsi gunung api. Nah, ini apa deskripsi-deskripsinya ya dari hasil analisis citra tadi ya. Jadi ada dua studi kasus lagi lanjut. Nah, kemudian setelah dianalisis dibandingkan ya dengan publikasi sebelumnya ya, banding-bandingkan ini kenapa kok berubah. Jadi banyak analisis. Kalau dari aspek geologi kan kita apa interpretasi ya, ini kenapa, tapi didukung data ya. Nah, ini kesimpulannya ya.
Jadi teknik penginderaan jauh ya itu bisa untuk menginvestigasi dari kawah ya. Nah, mengobservasi langsung tanpa eh, memuat risiko tinggi ya karena kita tidak menyentuh objeknya ya. Kalau itu keuntungan kita menggunakan observasi dengan data penginderaan jauh ya. Nah, itu jadi jadi sangat diperlukan sekali untuk mitigasi bencana ya. Nah, kemudian satelit citra satelit juga ya yang dibuat USGS ya bisa dipublish ya sehingga signifikan ya berkontribusi untuk analisis dari konfigurasi morfologinya ya terkait kawah Gunung Kelut tadi ya. Nah, ini tahapan destruksi ya dari lava domnya ya itu diprediksi krisis ya. Jadi memerlukan mitigasi bencana ya. Jadi ini tahapan ini diperlukan ya. Nah, ini kan perlu untuk mitigasi ya. Kita tahu jadi perilaku gunung api ke depan ternyata pola erupsi gunung api itu bisa berubah ya jadi efusif, kemudian eksplosif ya atau gabungan ya. Jadi itu bervariasi tergantung energi ya serta kondisi magma ya di chamber dari gunung api tersebut ya. Nah, ini lanjut. Nah, kemudian ini satu kasus lagi ya, penggunaan data penginderaan jauh ya ini untuk analisis atau analisis morfotektonik ya. Analisis morfotektonik ya dari data citra ya untuk mengetahui aktivitas dari sesar ya. Kita bisa menginterpretasi seberapa jauh ya sesar aktif. Nah, kita tahu bahwa kata kunci ya dari artikel ini ya itu ada sesar kuarter ya. Jadi ciri-ciri sesar aktif tuh dia terjadinya bisa di masa kuarter ya. Kuarter tuh berapa tahun lalu? Sejak berapa tahun yang lalu? 1,8 juta tahun lalu ya. Oke, ya. Diingat-ingat lagi ya. Kemudian ada morfotektonik ya, satelit imagery ya, kemudian watershed itu das ya. Kemudian Jawa Barat. Jadi lokasinya ini di Jawa Barat ya. Nah, isu global ya terkait riset ini adalah adanya degradasi lingkungan ya. Jadi pengurangan kualitas lingkungan ya itu banyak aspek lah yang salah satunya perubahan iklim global ya. Kemudian hunian yang nyaman ya. Tentu ini jadi isu juga ya karena manusia kan perlu eh, bermukim di tempat yang aman ya, nyaman ya. Nah, itu kan salah satu isu juga ya sehingga riset mitigasi bencana terus berkembang ya, terus dilakukan ya. Nah, kita tahu ya bahwa bumi itu kan ada lapisan-lapisan juga ya. Bagian dalamnya itu kan terus ya eh, berubah-ubah ya, bergerak lah ya. Nah, ini tentu akan eh, berpengaruh juga pada kerak kerak buminya ya. Nah, tentu dia akan bergerak ya. Ada yang namanya apa namanya tektonik lempeng ya. Nah, tektonik lempeng. Nah, ini kemudian ada semacam upaya lah ya untuk meminimalisasi ancaman ya risiko terjadinya bencana. Ya, kalau bencana itu kan ada korban, tapi kalau kita lakukan mitigasi secara benar ya, nah itu kan tentu akan bisa dikurangi korbannya ya. Korban kan bisa korban jiwa ya, harta benda ya, termasuk hewan ya, kemudian apa lahan-lahan pertanian, nah itu kan juga aset ya. Nah itu bisa dikurangi kalau kita melakukan mitigasi ya sesuai dengan prosedur ya. Nah,
sebelum kita menganalisis lebih jauh, kita harus bahas dulu konsepnya. Ini saya pernah berikan di kuliah ke berapa ya? Ketiga atau keempat ya? Saya lupa ya, unit morfografi itu ya. Oke, ya. Nah, ini jadi morfotektonik merupakan karakter ya dari landscape ya, bentang alam ya yang berbasis dengan tektonik ya. Nah, ini beberapa unit ya, aspek morfotektonik yang bisa kita kenali ya, itu ada lembah ya, pelurusan lembah nih, lurus lembah ya. Kemudian ada scarp ya, jadi ada gawir ya, yang kemiringan lerengnya sangat curam ya. Nah, itu bentuk punggungan. Kemudian ada bench ya, kemudian ada spring ya. Ini ada apa? Mata air ya. Itu ciri-ciri di bentang alam yang dikontrol oleh tektonik ya. Muncul mata air karena ada tubuh air ya, akuifer yang terpotong ya. Makanya dia muncul kemudian sebagai mata air ya. Kemudian ada sekpon ya. Ini ada danau-danau kecil ya di sekitar eh, sesar ya. Biasanya ini sesar geser ya. Ini akan membentuk danau-danau kecil ya sebagai pull apart basin ya. Jadi tarikan ya, terbentuk karena ada tarikan. Kemudian ada punggungan, kelurusan punggungan, ada saderage ya. Kemudian ada offset drainase, jadi drainasenya ini apa eh, terpotong ya, bergeser ya. Nah, ini ya. Jadi offset itu bukan hanya litologi, morfologi juga ada offset ya. Nah, ini sudah dipelajari ya. Ini mau ini kan ya, ini eh, terkait dengan fault itu apa, active fault apa, potensial active fault apa ya, kemudian fault yang tidak aktif apa. Jadi ini ada penjelasannya ya. Nah, kita harus mengacu juga pada referensi ya. Referensi menurut siapa? Kalau yang disebut sesar aktif itu adalah yang bergerak beberapa ribu ya tahun lalu ya, atau puluhan ya, puluhan tahun lalu, puluhan ribu tahun lalu ya. Kemudian ini ya bergerak sejak kuarter ya. Nah, ini disebut potensi ya. Jadi potensi aktif ya, belum tentu aktif tapi berpotensi untuk aktif ya. Nah, ini ya ini 2 juta tahun lalu. Berarti ini zaman kuarter ya. Nah, kemudian yang ini yang tidak aktif ya, ini tidak bergerak sejak 2 juta tahun lalu ya. Jadi itu penjelasan mengenai tipe-tipe sesar berdasarkan keaktifannya ya. Jadi bisa dari umur ya. Nah, penjelasan terkait umur ya itu ada pengukurannya juga ya. Bisa pakai dating, bisa juga pakai komparasi ya. Nah, ini ya, ini daerah penelitiannya ini namanya Jabar Selatan ya. Jadi kalau Anda kan di Jawa Barat ini bagian tengah ya, di Cekungan Bandung kan Anda ya. Nah, ini di selatannya ya, ke selatan ini ya. Nah, ini kalau di fisiografi menurut Van Memelen itu zona pegunungan selatan namanya. Itu isinya adalah materialnya vulkanik ya, gunung api, produk gunung api ya. Jadi ada breksi yang sangat tebal sebarannya ya dan cukup luas ya. Makanya dia menjadi fisiografi tersendiri ya, dibagi menjadi fisiografi sendiri. Nah, ini akses ke sini ya itu sangat sulit ya. Jadi hanya ada beberapa jalur ya yang bisa tembus kendaraan roda 4 ya. Bisa dari Garut ya, bisa dari Garut yang Cikijing ya, ya. Kemudian dari Pangalengan ke selatan ya lewat Cisewu ya, kemudian ada juga dari Cianjur ya. Nah, menurut ini dari Ciletuh juga ada, tapi itu aksesnya lumayan agak berat ya. Nah, ini ada beberapa das di situ yang dianalisis. Nah, ini metodologinya. Jadi sebelum kita melakukan riset, kita harus buat dulu skemanya ya, alurnya seperti apa. Nah, ini jadi ada proses tektonik, konsepnya seperti apa, terus kena litologi ya, kemudian ada climate, rainfall intensity ya. Nah, dia akan membentuk landform ya, baik yang dia mengalami denudasi ya atau memang
pure ya dikontrol oleh tektonik. Makanya ini jadi kajian tersendiri. Nah, ini peran satelit ya sangat penting ya untuk analisis daerah yang cukup luas ya distribusi spasialnya ya. Kemudian analisis ya ini tentu saja akan butuh ini ya matematika, statistik ya. Jadi kuantitatif itu penting ya untuk mengolah data ya. Nah, ini nanti kita bisa menyimpulkan bagaimana aktivitas sesarnya ya. Nah, ini beberapa rumus yang digunakan ya untuk analisis tadi ya. Ini ada apa terkait dengan orde sungai ya, kemudian drainase density. Ini sinusitas muka gunung ya. Jadi ini ada eh, feature ya yang terbentuk karena adanya proses eksogen ya. Bisa karena kerja aliran air ya, sungai, erosi ya, membentuk morfologi yang bergradasi seperti ini. Nah, ini diukur ya, berapa panjangnya nih ya. Nah, sekarang sudah canggih pakai software ArcGIS ya, Global Mapper bisa langsung ya. Anda tinggal klik aja itu ya, nanti muncul angka-angkanya ya. Kemudian ini diproyeksikan ya ke bidang datar. Nah, ini dibagi ini ya. Nah, kalau kalau ini masih hampir sama panjangnya dengan yang ini proyeksi mendatarnya artinya proses eksogen belum terlalu berperan di sini ya. Artinya apa? Kontrol tektonik masih tinggi ya. Tapi kalau ini yang sudah banyak banget ya lekuk-lekuknya artinya angka ini akan besar ya. Lebih dari satu lah ya. Nah, ini tentu proses eksogen ya yang lebih berperan ya. Jadi ini apa interpretasi tapi berdasarkan data kuantitatif ya. Kemudian ada bifurcation ratio, ini sudah belajar di morfometri kan ya. Oke. Nah, ini ya jadi kita harus eh, tahu juga ya mengenai mengenai klasifikasinya ya. Misalnya lagi syuting bolak-balik, kalau udah keluar keluar aja nanti ya. Iya, cuma ini lagi syuting. Kan saya bilang tag video, tuh nanti kan dipotong lagi nih, ya. Cuma kalau udah masuk, masuk. Tapi kalau mau keluar, tunggu di luar sampai saya beres, ya. Bukan kuliah biasa ini, ya. Kalau nggak bisa ngikutin, tadi kan saya sarankan ikut Zoom saja, ya. Nah, ini ada kelas, 3 kelas, ya. Ini ya, ada terkait SMF, itu menurut Dunkem, ya. Ada yang eh, tektonik aktif, ya. Tektonik menengah, ya. Ini aktivitasnya, kemudian yang tidak aktif. Jadi angka-angka ini akan ditunjukkan oleh. Nah, ini data semua diperoleh dari data pengiraan jauh ya. Bisa juga dikombinasi dengan peta topografi ya. Peta topografi juga itu pembuatannya juga memerlukan data pengiraan jauh untuk eh, apa namanya memperoleh sebaran yang lebih luas lagi analisisnya ya. Nah, ini juga terkait drainase density, ini juga ada klasifikasinya ya. Nah, ini landform classification dan drainase density ya pada bentuk lahan vulkanik ya. Jadi mungkin kalau bentuk lahannya bukan vulkanik beda lagi ya klasifikasinya ya. Lanjut. Nah, ini datanya ini tahun 2015 ini ya. Ini menggunakan data spot. Spot tuh satelit yang diluncurkan oleh negara mana? Lupa lagi. Oh, belum dapat ya remote sensing ya? Hah? Pengiraan jauh belum dapat. Oke. Spot itu Perancis ya. Perancis. Perancis ya. Tapi kan sekarang internet canggih ya. Kalau ada ngulik ya berselancar di dunia maya ya. Tidak usah nunggu info dari dosen ya. Ya, ini apa citra eh, untuk eksplorasi permukaan bumi juga ya yang diluncurkan oleh Perancis namanya Citra Spot ya. Nah, ini ada yang apa ini yang apa aslinya seperti ini ya yang color ya ini ya, plus color ya. Nah, ini file texture ya, ini apa?
ada kelurusan-kelurusan. Nah, ini kemudian ditarik-tarik kelurusan ya. Ini di daerah Garut Selatan. Dikombinasi dengan citra SRTM, ya, citra radar ya. Nah, ini contoh ya. Contoh hasil analisis kuantitatifnya. Ini untuk ada beberapa das kan tadi saya sebutkan ya. Ada Cisadea, kemudian ada eh, Cilayu juga ya. Nah, ini contoh yang Cisadea ya dasnya. Ini angka-angkanya sudah muncul ya. Lanjut, Gin. Nah, ini Cipandak ya. Ini salah satu das juga ya di Jawa Barat Selatan yang bentuknya relatif ramping ya. Dia ini dikontrol oleh struktur sesar mendatar di sini di bagian tengah di Sungai Cipandaknya ini ya. Jadi dia eh, kontrol strukturnya cukup tinggi ya sehingga dasnya belum berkembang ya. Jadi dia masih mengikuti zona sesarnya. Ini ada waterfall air terjun ya. Ini yang cukup tinggi sampai 200 meteran ini tingginya ya. Kalau Anda ke arah Jabar Selatan sepanjang jalan di Cisewu ya itu akan temukan ini ya. Nah, ini analisis kekar juga dikombinasi ya untuk das Cipandak nih ya. Kemudian Cilayu ya, Cilayu cukup intensif juga strukturnya ya. Ini dicirikan oleh pola pengaliran nih ya yang cenderung apa nih pola pengalirannya nih seperti tangga apa trail trellis ya. Nah, itu salah satu ciri bahwa das ini dikontrol oleh struktur. Jadi pola pengalirannya tidak berkembang ya di ordernya kecil-kecil aja ya, tidak sempat bercabang-cabang lebih banyak lagi ya. Karena dia akan apa terus saja mendekati jalur strukturnya ya. Nah, ini beberapa survei lapangan juga dilakukan pengukurannya ya. Nah, ini ada air terjun juga ya. Ini Cilayu ya. Dari Citra SRTM ya. Kemudian ini Cikaingan ya. Jadi ini di sebelah timur ya dari Cilayu ya. Ini bentuknya juga aneh kan ya dasnya ya. Nah, ini kan tidak mungkin kalau hanya proses erosi biasa ya. Nah, tentu ada kontrol struktur di sini. Nah, ini di sini berkembang ya. Ininya apa? Sungainya cabang-cabangnya lebih rapat ya, tapi kemudian ke arah hilir dia menyempit ya. Nah, ternyata di sini ya ini dia eh, dipotong oleh adanya sesar ini ya, sesar normal ya, sesar normal naik itu. Sesar normal ya. Ya, ini ya. Nah, ini ya. Nah, jadi ini kan ada perubahan pola jadinya ya yang tadinya dendritik ya menjadi dia trellis ya karena ini ada eh, pengarahan juga di sini ya. Nah, ini ya. Jadi pola-pola pengaliran juga bisa memberikan data kepada kita ya bahwa di situ ada kontrol struktur. Ini beberapa area juga rawan longsor itu salah satu ciri juga ya di daerah deformasi yang cukup kuat ya. Nah, ini di daerah Cikangan ya ada air terjun juga ya. Lanjut. Nah, ini ya kita kombinasi juga dengan data eh, sungainya, kemudian ini pengukuran kekarnya ya. Jadi kalau geologi harus mau ya jalan kaki ya mengukur singkapan ya secara detil ya. Jangan hanya lewat-lewat aja klik GPS lewat-lewat aja ya. Tapi harus detil kita dapatkan data ya. Nah, ini ya jadi apa Cikandang ya. Ini dibandingkan yang tadi ini dasnya lebih luas ya, lebih luas ya. Nah, ini tentu sangat kompleks di sini strukturnya dengan arah yang bervariasi ya. Nah, ini ya, ini apa scaffoldnya juga lumayan eh, curam, tinggi ya dan luas ya scaffoldnya ya. Jadi dia gawir yang terbentuk karena adanya struktur ya. Nah, ini kalau di daerah downstreamnya, arah hilirnya ya di kandang, ini ternyata di sini ada kubah ya, yang kubah ya, yang apa
memisahkan ya aliran sini, tapi kemudian dia menyatu di muaranya ya. Muaranya satu di Jabar Selatan itu ya. Ya, ini ada kubah ya. Nah, ini kalau di daerah sini itu potensi emas ya. Jadi ada banyak kubahan dan ini punya Antam di sini ya. Nah, yang sebelah sini ini Bumbulang. Bumbulang tuh Batu Mulia. Tahu Batu Mulia? Ya, ya. Jadi ini das ini sudah sangat kompleks ya. Di samping struktur geologinya cukup berkembang ya, mengontrol juga ubahan ya, alterasi hidrotermal cukup tinggi dibuktikan dengan batuan-batuan yang sudah terubah dan potensi mineral yang bisa dieksploitasi di situ ya. Lanjut. Nah, ini contoh ya fenomena landslide ya terkait dengan eh, morfotektonik ya. Jadi longsor tuh bukan hanya kejadian kalau musim hujan ya banyak air di situ kemudian materialnya runtuh ya. Tapi bisa juga dikontrol oleh struktur ya. Kalau dikontrol oleh struktur kadang-kadang bukan musim hujan pun longsor itu ya karena dia deform ya, rusak materialnya ya sehingga rentan terhadap getaran ya. Getaran tuh bisa dari macam-macam ya, bisa juga dari adanya gempa ya, kemudian bisa juga dari kendaraan alat berat yang lewat ya. Nah, ini contoh ini di daerah Talegong ya, Talegong, Cisauk. Ini banyak sekali kalau Anda ke arah selatan ya, banyak apa papan-papan peringatan ya terkait zona-zona longsor. Nah, ini kesimpulannya Anda nanti silahkan ya di ini ya bahwa interpretasi citra itu bisa mendukunglah untuk mengetahui morfotektonik yang bisa digunakan untuk interpretasi aktivitas dari faultnya ya seberapa aktif sesar itu. Ini salah satu aplikasi analisis data remote sensing ya untuk kasus yang kedua. Untuk kasus yang ketiga ini ada ini meteorite impact ya. Nah, ini Anda bisa download juga papernya ada di Ijazah ya tahun berapa ya saya lupa tuh 2018 ya 2018 akhir kalau nggak salah tuh ya. Nah, ini jadi identifikasi dari creature jadi kawah itu kan bukan hanya erupsi gunung api bisa juga terbentuk karena ekstraterestrial namanya ya. Dalam morfologi kan pembentukan morfologi itu kan salah satunya ekstraterestrial. Jadi ada gangguan dari benda luar angkasa ya. Ini meteorit yang sampai ke bumi ya. Lanjut. Ini lokasinya di Ciltuh. Udah ada yang pernah ke Ciltuh? Hah? Belum? Ulap belum ke sana? Ayo main. Nah, lumayan sih 6 jam, 8 jam ya ke sana ya Teh Gina ya. Nah, mumpung ini kan geopark tuh ya, geopark internasional ya, UNESCO global ya. Nah, ini kan pen, ininya juga pembinanya yang mengusulkan juga dari Geologi Unpad ya. Jadi Anda harus bangga ya. Coba datang ke sana ya. Nah, jadi ini ternyata setelah diteliti ada peran ya dari meteorit ya yang membentuk morfologi lembah Ciletuh ini ya. Nah, ini ya kalau di Citra ini kelihatan nih ya. Nah, kayak yang songeh ya di sini ya. Nah, ini ya. Nah, ini di ujung ya, ujung dari Pulau Jawa bagian barat ya. Ini diambil waktu musim hujan jadi kelihatan hijau ya. Lanjut. Nah, ini yang digunakan tuh lensa 7 ya, kemudian SRTM juga ya. Kemudian diolah juga dengan ArcGIS ya processingnya. ArcGIS tahu kan? Nah, Anda sudah belajar juga. Nah, ini pakai citra SRTM juga ya, kemudian diidentifikasi, dibuat apa tampilan visual sehingga kita bisa mendapatkan feature ya yang kita bisa mudah untuk menganalisisnya ya. Ini ada eh, A itu semicircle ya, ya kemudian semicircle A tuh, nah ini ya, kemudian yang B semicircle facing the east ya, yang B ini ya, kemudian yang C ya, nah, ini C ini kalau sekarang
tempat militer ya, Kostrad di situ, tempat latihan Kostrad ya. Ini ada markas di sini. Makanya kita agak sulit ke sini. Nah, ini diduga ini pusat impact-nya ya. Jadi pusat impact dari meteorit itu tidak cekung, justru malah dia membentuk bukit membal ya. Jadi kalau energi saking kuatnya itu biasanya kalau menyentuh ini langsung ke atas lagi. Nah, ini dideteksi di sini pusatnya ya. Oke. Jadi kalau terkait meteorit impact ini kalau di Malaysia sudah ada studinya ya, dia bisa mengidentifikasi ada 60 cekungan ya. Nah, itu berasosiasi diduga dengan keberadaan migas ya. Sudah sampai sana itunya risetnya ya. Dan sekarang makin berkembang. Nah, kalau di Indonesia agak kurang berkembang karena mungkin kurang menarik ya. Jadi di kita lautan kan mungkin banyak juga kayak yang di Kepulauan Riau itu ada juga kan namanya batu Satam. Itu kan sebetulnya sisa-sisa dari meteor yang sudah hancur yang membentur permukaan bumi ya. Nah, itu kan pusatnya diduga ya di lautan ya. Itu kan perlu teknologi yang canggih ya untuk bisa mengeksplorasi lebih lanjut ya. Nah, ini dikombinasi citra band 1357 dari Landsat 7 ya. Eh, Kemudian kita dapatkan pola-pola seperti ini ya. Nah, ternyata diduga di sini ya. Nah, ini ya, kemudian sungai ya. Sungai kan kadang-kadang berkelok-kelok ya. Berkeloknya tuh ada yang tidak biasa ya, ada yang tidak biasa juga. Nah, ini kan aneh kelokannya seperti ini ya. Nah, ini kan ada diameternya sekian ya. Ini diduga ini tadinya berupa cekungan, kemudian terisi oleh material hasil erosi ya. Kemudian ini kan lunak sifatnya ya. Jadi karena dia bawahnya masih cekung ya, ini si sungainya jadi bergerak aja di situ. Bentuknya jadi eh, saling mengancam lah kesannya ya, braided ya. Kalau braided kan biasanya itu deket-deket pantai ya, tapi ini agak jauh dari pantai ya. Nah, ini contoh ya, ini rekonstruksi ya yang dapat dilakukan terkait eh, struktur ya eh, di Northeast ya, menunjukkan bahwa bentuk sirkuler ya. Kemudian ada berkaitan dengan bukit juga ya, ini ya ada bentuk-bentuk sirkuler ya. Ini kalau kita perhatikan ini kan ada semacam dip ya morfologinya ya, dip yang ini ke arah sana, tapi yang sebelah sini ke arah sini. Jadi ini sebetulnya tadinya satu cekungan ya karena adanya impact tadi. Nah, cuma kalau di daerah tropis itu kan pelapukan tinggi ya, erosi tinggi ya. Tadinya yang bentuknya sempurna bisa jadi tinggal sisa-sisa seperti ini. Tapi kita sebagai geologis harus bisa merekonstruksi ya bentuk asalnya seperti apa ya. Nah, ini ya setelah diukur-ukur ya, jadi kemungkinannya seperti ini. Jadi ada dua ya, luar kemudian dalam. Nah, bisa jadi ini eh, bentur kemudian ada benturan lagi sekali lagi ya. Jadi ada dua impact ya, bisa jadi seperti itu ya. Tapi ini datanya juga harus dilengkapi dengan yang lebih detail ya. Jadi ada analisis petrografinya juga ya. Anda sudah dapat petrografi belum? Belum ya? Belum. Mineralogi? Nah, mikroskop belum ya? Pakai mikroskop belum ya? Oh, udah. Nah, itu kan batuan di sayat tipis ya. Nah, nanti kalau dia Anda dapatkan mineral kuarsa namanya ya. Jadi di kuarsa itu kan biasanya dia mulus aja ya kuarsa ya putih gitu ya kelihatan ya. Ya. Tapi kalau dia kena impact, dia akan ada garis-garis ya PDF namanya, parallel deformation namanya ya. Ada itu di situ ya. Nah, itu ciri bahwa di situ memang pernah kena impact meteor. Jadi impact dari adanya energi yang tinggi yang membentur ya. Nah, ini ya. Jadi ini kenampakan tiga dimensinya ya ini sebagai yang menunjukkan mangkok ya, bentuk morfologi mangkok nih ya. Ini kan kalau lihat tuh seperti ini ya, nih lebih jelas kan ini. Ya, tapi sebelah sini kemiringan bukitnya ke arah sana ya. Ya. Kemudian ini yang pusatnya itu di sini ya. Oke.
Nah, ini bukti-bukti di lapangan ya, kita bisa juga rekonstruksi morfologinya ya, bentuk permukaan buminya, geomorfologinya nih ya. Nah, ini kan ada yang berlawanan ya. Nah, ini di sini lokasinya ya, ini kemudian saya juga kebetulan ke sini juga ya. Jadi ada beberapa eksotik blok ya atau semacam tekstur asing ya dari batuannya ya, sebagai apa bukti bahwa ada benturan energi keras di sini ya di batuan-batuan beku di Ciletus sana ya. Nah, itu ya jadi ada 3 contoh ya, tapi sebetulnya masih banyak lagi ya terkait pemanfaatan data remote sensing ya untuk keperluan problem solving lah terkait fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan ya. Jadi bisa juga mengenai apa kerusakan lahan ya, bisa juga mengenai pencemaran ya. Selain dan ini, nah itu tapi ujung-ujungnya ya itu kita mendeteksi morfologinya dulu ya, baru nanti lebih lanjut diaplikasikan kemana ke arah erupsi mitigasi bencana terkait erupsi, banjir bisa juga ya, kemudian apalagi gerakan tanah, longsor ya bisa juga. Jadi banyak sekali aplikasi. Ada pertanyaan? Satu, boleh? Cukup jelas? Oke ya. Jadi sekarang ini kuliah terakhir ya. Jadi nanti eh, kalau gitu kita akhiri kuliah hari ini ya. Terima kasih ya atas perhatiannya. Ini yang Zoom juga terima kasih sudah join ya. Semoga sehat semua ya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.